Ya, saudara nggak usah baca, ya nanti bacanya nanti aja. Saya ingin menceritakan kepada saudara lebih dahulu, ya supaya kita mengerti akan semua cerita ini. Ya, yang mana kita tahu bahwa pada saat ketika Yesus berumur 12 tahun, dikatakan di dalam firman Tuhan sebagaimana lazimnya. Lazim berarti sesuatu kebiasaan. Ada amin saudara. Seperti biasanya orang tuanya setiap tahun, setiap kali Paskah dia membawa akan anaknya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setiap tahun dia merayakan Paskah bersama dengan anaknya. Tetapi pada saat mereka pulang, di dalam suatu perjalanan pulang dari Yerusalem, mereka akan pulang ke Nazaret. Maka dari itu tanpa mereka ketahuin, karena banyak orang berbondong-bondong pada saat itu bersama-sama dengan Yusuf dan Maria, maka dari itu dia tanpa dia ketahuin, dia tidak tahu di mana Yesus. Orang tuanya tidak mengetahui di mana Yesus. Dikatakan firman Tuhan, katakan di dalam ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-44. Dikatakan, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Sehari perjalanan jauhnya, ya. Orang tuanya tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu di mana Yesus. Dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan bahwa lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Di dalam kehidupan setiap daripada kita, kadangkala kita berjalan di dalam kekristenan kita berjalan setiap hari di dalam menantikan akan kedatangan daripada Tuhan. Di dalam perjalanan sebagaimana Tuhan mau memakai kehidupan kita di dunia ini. Di dalam perjalanan kita, biarlah kita selalu waspada. Ayat ini dituliskan untuk mengingatkan setiap daripada kita. Mungkin di dalam perjalanan kita lengah. Sepertinya kita pikir bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Tetapi ternyata ayat ini mengatakan Yesus tidak bersama-sama. Sesuatu hal yang tragis. Merupakan suatu tragedi untuk kehidupan kita kalau kita ini berjalan. Bagi kehidupan saya secara pribadi, ayat ini juga berbicara. Mungkin setiap minggu saya menyampaikan akan firman Tuhan. Tetapi suatu hal yang tragis. Kalau ternyata Yesus tidak ada dalam kehidupan saya. Bukankah kita harus aware, harus waspada akan hal ini? Firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita mau di dalam kehidupan kita untuk kita selalu mempunyai sesuatu hubungan yang intim. Hubungan yang intim tidak akan membuat saudara kehilangan akan Yesus. Tetapi kalau kita tidak intim, maka dari itu hilang kita tidak merasakan. Ada amin saudara. Kalau saya ini dekat dengan saudara, saya tahu satu persatu nama daripada saudara. Maka dari itu pada saat saudara tidak ada di dalam gereja ini, saya akan tahu, saya akan merasakan. Karena kita ada sesuatu relationship. Karena saudara sudah hidup dengan suami atau istri saudara. Sudah begitu lama. Saya hanya ingin mengambil suatu ilustrasi, tapi saya percaya ya. Saya tidak mau untuk mengingatkan Pak David yang menyedihkan, tetapi saya percaya. Karena Pak David sudah hidup begitu lama dengan Tante Foni. Dan pada saat Tante Foni tidak ada, tentunya dia merasakan sesuatu kehilangan. Tetapi orang yang di luar yang tidak dekat dengan Pak David, tidak ada sesuatu hubungan yang intim. Mereka di mana Pak David tidak akan merasakan sesuatu
kehilangan. Hubungan intim akan merasa kalau Yesus itu tidak ada di sekitar kita. Hanya pada saat kita mempunyai sesuatu hubungan yang intim atau dikatakan firman Tuhan di dalam hal yang lain dikatakan kalau kita ini bergaul karib, bergaul dengan begitu dekat, maka dari itu kita akan merasakan pada saat someone tidak ada di sekitar kita. Kita akan merasakan kalau kita bergaul karib dengan Yesus. Maka dari itu pada saat Tuhan Yesus tidak di sekitar kita, mungkin karena kita menyimpang begitu jauh dari Dia. Karena kita bergaul karib, kita akan kembali begitu cepat. Saya senang ayat ini dikatakan di dalam firman Tuhan untuk mengingatkan setiap daripada kita. Bagaimana perjalanan hidup kita. Bagaimana kita yang mengatakan diri kita sebagai orang Kristen. Apakah kita bergaul karib? Atau mungkin di dalam perjalanan kita sudah nggak ngerti Yesus bersama dengan saya atau enggak. Make sure. Sentuh sebelah saudara. Make sure Yesus bersama-sama dengan engkau. Kenny, can you touch Kevin? Kevin, can you touch Kenny? Make sure Yesus bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita selalu waspada. Sometimes kita tidak realize, kita tidak menyadarin. Setiap hari kita melayani Tuhan, mungkin main gitar, mungkin main keyboard, mungkin main drum, mungkin apa aja. Mungkin yang berada di sana. Ya. Karena kita mungkin hanya sekedar melayani, kita karena tertidur. Ya, Daniel main tapi tidur karena dia jago. No, just kidding. Ya. Ternyata Yesus gak bersama-sama. Wow. Ada amin saudara. Yesus bersama dengan kita. Dikatakan di dalam ayat ini, satu hari, waktu yang begitu lama, mereka tidak tahu. Tapi satu hal yang kita bisa perhatikan lebih lagi. Mereka pergi dari Yerusalem kembali dalam waktu satu hari kehilangan Yesus. Mereka mencari, menemukan Yesus dalam waktu berapa hari? Satu hari? Make sense-nya kan begitu. Pergi sehari, loh, nggak ada, balik. Sehari kan? Tapi ternyata 3 hari. Saudara nanti baca. Mereka menemukan Yesus dalam waktu 3 hari. Saudara, hal ini mengingatkan, kalau kita meninggalkan Yesus begitu jauh, sangat sulit, sangat berat untuk kita kembali kepada level yang semula. Ada amin saudara. Maka dari itu jangan main-main di dalam kekristenan kita. Firman Tuhan mengajak untuk kita bergaul karib dengan Dia. Ada sesuatu intimasi dengan Dia. Jangan kita tinggalkan Dia karena kalau kita begitu saja meninggalkan Dia, kita jatuh mau bangkit lagi. Lamanya bukan main, susahnya bukan main. Sangat susah. Sangat lama. Firman Tuhan mengatakan kepada kita 3 days untuk mendapatkan Yesus kembali. Saudara, di dalam apa yang kita boleh pelajarin di dalam ayat-ayat ini, bahwa Maria dan Yusuf, puji Tuhan, dia sadar dan dia kembali mencari Yesus.